mengarungi samudra pada masa Miosen, mungkin kita akan menemukan predator laut besar dan mereka adalah salah satu ikan terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjang tubuhnya diperkirakan sekitar 18 meter, sekitar 3 kali lipat dari spesies hiu terbesar saat ini. Rahangnya cukup besar untuk menelan manusia secara utuh. Meskipun telah lama punah, namun kepopuleran dari predator purba ini masih cukup sering dibicarakan. Bahkan sebagian orang masih percaya kalau predator besar ini masih berkeliaran di laut dalam. Siapa yang tidak kenal dengan Megalodon? Tubuh besar dengan mulut dipenuhi gigi dan keganasannya yang menyerang apapun. Mungkin itu yang pertama kali terlintas setelah mendengar nama Megalodon. Terlepas dari semua cerita tentang hewan ini, kenyataannya mereka memang pernah eksis di bumi kita. Tapi yang jadi pertanyaan, seperti apa Megalodon yang sebenarnya? Bagaimana rekonstruksi yang coba dilakukan para peneliti? Kenapa hiu besar ini harus punah dari lautan? Dan apakah mereka masih berkeliaran? Megalodon pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1835 oleh Louis Agassiz, seorang naturalis asal Swiss. Kata Megalodon diambil dari bahasa Yunani yang berarti gigi besar, dilihat dari bagaimana ukuran gigi mereka. Namun meskipun Megalodon sudah dideskripsikan sejak abad ke-19, sebenarnya orang-orang di zaman dahulu sudah sering menemukan fosil milik hiu raksasa ini jauh sebelum ilmuwan mendeskripsikannya. Bagi orang-orang barat, gigi Megalodon bukanlah hal yang asing. Bahkan, selama berabad-abad, gigi-gigi besar ini telah menimbulkan rasa penasaran dan spekulasi di kalangan masyarakat pada saat itu. Pada masa lalu, sebelum ilmu paleontologi berkembang, gigi-gigi ini seringkali dianggap sebagai lidah batu atau Glossopetrae. Banyak yang percaya bahwa fosil-fosil ini adalah lidah ular yang telah mengeras menjadi batu, sesuai dengan kepercayaan yang berkembang pada masa itu. Pada abad pertengahan, gigi hiu termasuk gigi Megalodon dianggap memiliki sifat magis dan digunakan dalam berbagai benda mewah yang berstatus tinggi. Gigi hiu yang dipasang dengan perak dipercaya dapat mendeteksi racun. Bahkan akibat kepercayaan ini, gigi-gigi tersebut digunakan dengan dicelupkan ke dalam anggur untuk mendeteksi dan menetralkan racun. Hal-hal seperti itu memang cukup umum di masa lalu, dan itu tidak hanya terjadi pada gigi Megalodon. Megalodon hidup pada masa Miosen hingga Pliosen, sekitar 23 hingga 3,5 juta tahun yang lalu. Fosilnya telah ditemukan di hampir seluruh benua, menyiratkan bahwa Megalodon menghuni sebagian besar lautan di bumi. Mari kita lihat bagian yang membuat Megalodon mendapatkan namanya, yaitu gigi mereka. Gigi Megalodon mirip dengan gigi hiu putih besar, hanya saja ukurannya 3 kali lipat lebih besar. Giginya berbentuk segitiga dan bergerigi. Ini adalah perbandingan antara gigi Megalodon dan gigi hiu putih besar. Oleh karena gigi kedua spesies hiu tersebut yang serupa, membuat representasi Megalodon diserupakan dengan hiu putih besar. Gambar ini adalah contohnya, di mana rupa dari Megalodon sangat mirip dengan hiu putih besar. Sepintas, hanya ukuran yang membedakan mereka. Tidak hanya itu, dalam taksonomi pun, para ilmuwan dulu mengira bahwa Megalodon adalah sepupu dekat dari hiu putih besar. Bentuk gigi yang hampir identik membuat mereka yakin bahwa kedua raksasa laut ini memiliki hubungan evolusi yang dekat. Pada awalnya, Megalodon ditempatkan dalam genus yang sama dengan hiu putih besar, yaitu Carcharodon. Namun lewat penelitian terbaru, akhirnya mengungkap hal yang berbeda. Kini, Megalodon ditempatkan dalam genus Otodus, sementara yang lain menempatkannya pada genus Carcharocles. Tapi yang pasti, kedua genus tersebut merupakan bagian dari keluarga Otodontidae, sedangkan hiu putih besar termasuk dalam keluarga Lamnidae. Ini menempatkan Megalodon dan hiu putih besar sebagai kerabat jauh, dan kesamaan gigi mereka hanyalah hasil dari evolusi konvergen.
Meskipun sangat populer, tapi tahukah kalian bahwa sejauh ini kebanyakan fosil megalodon yang ditemukan hanyalah gigi? Ada beberapa penemuan dari bagian tubuh lain seperti sisa tulang belakang, namun yang pasti fosil lengkap belum pernah ditemukan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Rahasianya terletak pada anatomi hiu itu sendiri. Semua ikan hiu, termasuk megalodon, adalah ikan bertulang rawan. Ini adalah tulang yang sama yang terdapat pada telinga kita. Tulang rawan memiliki sifat yang lebih lembut, fleksibel, dan kurang padat dibandingkan tulang keras. Akibatnya, tulang rawan lebih mudah terurai dan jarang terfosilkan. Hanya di kondisi tertentu yang sangat langka, untuk tulang rawan ini dapat menjadi fosil. Sementara, gigi adalah struktur yang keras yang jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan tulang rawan, membuatnya lebih mudah terawetkan. Ditambah lagi, hiu memiliki kemampuan untuk terus-menerus mengganti gigi mereka sepanjang hidupnya. Mereka dapat mengganti ribuan gigi selama hidupnya. Setiap satu gigi tanggal, gigi baru muncul menggantikannya, membuat frekuensi penemuan gigi hiu menjadi lebih besar. Melalui gigi dan fosil tulang yang kurang lengkap itulah, para peneliti kemudian mencoba untuk merekonstruksi seperti apa wujud dari megalodon itu sendiri. Penafsiran yang paling umum adalah megalodon terlihat seperti hiu putih besar yang kekar dengan moncong yang lebih tumpul dan lebih lebar. Tetapi studi di tahun 2022 yang melibatkan 26 peneliti memiliki hipotesis alternatif tentang rupa dari hiu purba tersebut. Di mana mungkin megalodon memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dan lebih panjang daripada hiu putih besar. Hiu seukuran megalodon akan terlalu merepotkan jika memiliki bentuk tubuh seperti hiu putih besar. Oleh karena itu, model yang lebih baik untuk menggambarkan megalodon mungkin adalah hiu mako. Tetapi intinya, rekonstruksi dan penafsiran tentang rupa megalodon pada dasarnya adalah hipotesis ilmiah. Ini berarti bahwa bentuk tubuh megalodon berdasarkan fosil yang ada adalah hasil dari interpretasi terbaik para ilmuwan berdasarkan data yang tersedia, tetapi belum dapat dipastikan secara mutlak. Selama masa hidupnya, megalodon merupakan predator puncak di habitatnya. Mangsa mereka terdiri dari paus purba. Ini dibuktikan dengan banyaknya gigi megalodon yang ditemukan di fosil paus purba dan bekas luka yang cocok dengan ukuran dan bentuk gigi megalodon pada fosil hiu purba tersebut. Menyiratkan bahwa paus merupakan sumber makanan penting bagi megalodon yang berukuran besar. Selain paus, megalodon juga memangsa penyu laut, lumba-lumba, anjing laut, hingga sirenia. Nampaknya, ukuran megalodon yang besar terkait dengan ukuran mangsa mereka. Megalodon sepertinya menunjukkan pola serangan yang berbeda untuk mangsa dengan ukuran yang berbeda. Megalodon mungkin menggunakan pendekatan yang mirip dengan hiu putih besar, meluncur dengan kecepatan tinggi dari bawah untuk melakukan serangan mendadak. Namun, beberapa ahli juga berpendapat bahwa megalodon memiliki strategi yang lebih spesifik. Gigi tebalnya yang dirancang untuk menggigit tulang keras mungkin digunakan untuk menargetkan bagian vital dari mangsa, seperti jantung dan paru-paru. Bekas gigitan yang ditemukan pada tulang rusuk dan bagian keras lainnya dari paus purba menunjukkan hal tersebut. Di sisi lain, fosil cetacea kecil mengungkap cerita yang berbeda. Sisa-sisa fosil menunjukkan bahwa mereka mungkin ditabrak oleh kekuatan besar dari bawah, sebuah teknik serangan yang kemungkinan dilakukan oleh megalodon. Ada juga bukti bahwa megalodon menyerang bagian kepala mangsa. Sementara penemuan banyak fosil tulang sirip dan ekor paus dari masa Pliocene menunjukkan adanya bekas gigitan megalodon, kemungkinan bahwa megalodon akan melumpuhkan paus terlebih dahulu dengan menyerang bagian tersebut. Ngomong-ngomong soal paus, banyak yang salah menganggap megalodon adalah hewan laut yang paling besar di antara semua hewan laut. Padahal tidak seperti itu. Untuk seukuran hiu, mereka memang hiu yang sangat besar. Tapi masih banyak hewan laut yang sama atau bahkan jauh lebih besar darinya. Gambar ini mungkin dapat membantu kita untuk memahaminya. Megalodon telah mengarungi lautan selama sekitar 20 juta tahun, memangsa berbagai hewan dan memainkan perannya sebagai predator puncak di lautan, hingga akhirnya mereka punah dari muka bumi.
Saat zaman berganti dari Pliocene ke Pleistocene, sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, Megalodon sudah hilang dari catatan fosil. Fosil terakhir mereka yang ditemukan berasal dari sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, menandakan bahwa Megalodon punah sekitar rentang waktu tersebut. Perubahan iklim nampaknya mendorong kepunahan mereka. Saat itu, bumi perlahan mengalami pendinginan dan mengawali terjadinya zaman es. Megalodon mungkin bergantung pada perairan hangat. Menurunnya suhu laut mengakibatkan hilangnya habitat secara signifikan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa Megalodon seperti hiu banteng modern berkembang biak di habitat pembibitan tertentu yang meliputi teluk dan muara. Lokasi ini menyediakan banyak ikan dan lingkungan yang aman bagi anak hiu untuk tumbuh dan jauh dari predator yang lebih besar di lautan terbuka. Para ilmuwan telah menemukan habitat pembibitan Megalodon ini di Panama, Maryland, Kepulauan Kanari, dan Florida. Oleh sebab itu, ketika bumi perlahan mendingin dan zaman es tiba, mengakibatkan permukaan laut menurun dan berimbas pada hancurnya tempat berkembang biak Megalodon tersebut. Awalnya perubahan iklim dianggap sebagai faktor terbesar dari punahnya Megalodon, namun nampaknya perlu juga untuk mempertimbangkan faktor lain. Menjelang akhir Pliocene, terjadi penurunan jumlah paus. Mengingat paus merupakan mangsa Megalodon, hal ini pasti memberi pengaruh terhadap hiu raksasa tersebut. Persaingan terhadap spesies hiu lain juga dapat menjadi faktor pendorong. Pada awal Pliocene, telah ditemukan fosil milik hiu putih besar. Hiu putih besar memang berukuran lebih kecil, namun mereka cepat dan gesit. Nampaknya, beberapa faktor lingkungan dan ekologi yang kompleks, termasuk perubahan iklim dan keterbatasan termal, runtuhnya populasi mangsa, dan persaingan sumber daya dengan hiu putih besar diyakini telah berkontribusi terhadap penurunan dan kepunahan Megalodon, menjadi akhir predator raksasa pada masa itu. Dari sekian banyak hewan purba yang telah punah, Megalodon menjadi salah satu yang banyak dipercaya masih eksis di lautan dalam. Apakah ini benar? Jawabannya mungkin akan mengecewakan sebagian orang. Sudah pasti dan sangat yakin bahwa Megalodon memang sudah punah. Meskipun masih sedikit yang kita pelajari dari lautan, namun hewan sebesar Megalodon harus mudah untuk kita menemukannya. Selain itu, hiu secara alami mengganti banyak gigi sepanjang hidupnya. Harusnya, jika Megalodon masih ada, maka akan mudah untuk kita menemukan gigi Megalodon yang berasal dari masa kini. Nyatanya, jangankan menemukan Megalodon di masa kini, sampai sekarang belum pernah ditemukan gigi Megalodon yang berusia kurang dari 3,5 juta tahun. Alasan selanjutnya, Megalodon merupakan pemangsa paus. Namun hingga kini, tidak ada bukti serangan Megalodon pada paus yang hidup saat ini. Tidak hanya itu, meskipun sering dianggap menghuni laut dalam yang misterius, sebenarnya bukti kuat menunjukkan bahwa habitat Megalodon justru adalah perairan pesisir yang lebih hangat. Di laut dalam, mangsa sangat langka dan suhunya jauh di bawah batas toleransi fisiologis hiu, sehingga mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di sana. Jadi nampaknya, cerita bahwa Megalodon masih eksis akan tetap menjadi cerita fiksi di film-film saja. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.